Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan yang tentunya saya sangat percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk semakin meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang baik, benar dan bertanggung jawab, serta hidup kita menjadi contoh dan teladan bagi sesama kita manusia. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, dan hidup kita memuliakan serta menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama belajar firman Tuhan, menikmati kebenaran, ada baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan layak bagimu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan pengampunan yang Bapa boleh anugerahkan dan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala kebaikan, perlindungan, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang boleh kami rasakan dan nikmati sampai pada saat ini. Sebentar kami rindu untuk bersama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu, terbuka kepada Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu bekerja memberikan penerangan kepada kami sehingga dapat dengan rendah hati menangkap maksud dan tujuan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Adapun tema kita pada kesempatan ini sebagai bentuk persiapan hati kita, segenap hidup kita di dalam meninggalkan tahun ini yang sudah semakin dekat, dan juga menyambut tahun baru yang sudah semakin dekat pula. Yaitu temanya adalah tema yang bersifat umum tetapi relevan dan kontekstual dengan realita kenyataan kehidupan yang kita jalani dan alami hari lepas hari. Menghadapi masalah dan penderitaan hidup. Itu mau kita bahas. Menghadapi masalah dan penderitaan hidup. Kita tahu bersama prediksi atau perkiraan dari para tokoh dunia mencoba untuk menganalisis apa yang akan terjadi di 2023. Disebut dengan istilah masa-masa yang gelap. Saudara, ketika ada ungkapan demikian masa-masa yang gelap, saya mau katakan itu tidak bisa dipisahkan dari masalah, problem, penderitaan dan pergumulan dalam hidup. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah dan penderitaan pergumulan dalam hidup? Ternyata kita bisa menemukan di dalam seluruh Alkitab banyak kali diceritakan di sana bagaimana orang-orang yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini dalam menghadapi masalah dan penderitaan dalam hidupnya. Karenanya saya mengajak kita untuk bersama-sama bertitik tolak dari bagian firman Tuhan dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Mari buka bersama saya Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sudah? Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5.
Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara atau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai ulasan pembahasan saya ini dengan berkata demikian. Hidup kita di dunia ini tidak pernah lepas dari apa yang namanya masalah, pergumulan, dan penderitaan dalam hidup. Kalaulah ada orang yang memiliki impian atau pengertian, pemahaman, kita hidup di dunia ini bebas dari hambatan, bebas dari masalah, bebas dari kesulitan. Saya mau tegaskan, itu adalah ibarat seseorang yang mimpi di siang bolong. Seseorang yang berupaya untuk menggapai gunung yang tinggi dengan tangan yang terbatas. Realita kenyataannya, memang kita masih menghadapi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, dan penderitaan demi penderitaan di dalam hidup. Hanya seperti yang sudah biasa atau sering saya sampaikan. Coba kita melihat ke dalam diri kita masing-masing dengan objektif, dengan serius dan sungguh-sungguh. Masalah yang sedang menerpa atau menimpa hidup kita. Apakah hal itu terjadi oleh karena dari diri kita atau dari luar diri kita? Hal ini menjadi sangat penting untuk memudahkan kita di dalam menghadapi masalah, penderitaan, pergumulan, dan kesulitan hidup tersebut. Itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada kita, bahkan sampai ada orang tertentu yang mengatakan atau menyimpulkan sebagai bentuk gambaran betapa dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini adalah tempat di mana manusia harus berjuang. Manusia harus siap menghadapi segala tantangan, masalah, pergumulan, dan penderitaan dalam hidup. Dengan satu contoh, seseorang yang lahir ke tengah-tengah dunia ini, maka orang itu pada umumnya atau biasanya orang yang lahir itu akan menangis. Barangkali secara medis, kenapa menangis itu bisa untuk memompa organ-organ tubuh bagian dalam. Tapi di sisi lain ada orang-orang tertentu yang menyimpulkan dari sudut lain, orang yang lahir ke dunia ini menangis berarti memang harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saya pikir tidak terlalu salah atau tidak keliru Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan gambaran yang menunjukkan bahwa dunia yang telah jatuh ke dalam dosa
atau dunia yang telah berdosa adalah dunia tempat di mana manusia akan mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Tapi di balik dari semua itu, tidak pernah ada satupun yang lepas dari maksud dan tujuan serta rencana terbaik Tuhan. Itu yang harus kita mengerti. Kalau begitu, saya mau sampaikan satu kalimat pendek begini. Dunia tanpa problem itu adalah sesuatu yang mustahil. Saya perlu menyampaikan ini belak-belakan secara terbuka kepada kita, supaya kita jangan menghayal seperti kita ditempatkan di antah berantah, tapi kita sedang menghadapi realita kenyataan kehidupan. Saya ingin tegaskan, apapun suku kita, apapun ras kita, apapun golongan kita, termasuk apapun agama kita, semua kita diperhadapkan apa yang namanya dengan pergumulan masalah dan penderitaan dalam hidup. Ini dulu yang harus kita mengerti dan pahami. Dunia tanpa masalah atau dunia tanpa pergumulan adalah sesuatu yang mustahil. Dunia di mana kita berada saat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, harus kita sadar dan mengerti kenapa ada yang namanya dunia yang akan datang. Yerusalem baru yang turun dari sorga, di mana di sana saudara dan saya akan tinggal bersama dengan Kristus secara kekal. Di sanalah yang tidak ada ratap tangis, duka, kesedihan, masalah, problem, karena sudah selesai dan tuntas masa lalu yang ada di dunia yang sekarang, karena kita sudah masuk ke masa yang baru, yaitu dunia akan datang, tempat di mana Kristus berada bersama dengan kita. Itu yang harus kita mengerti. Jadi realita di dunia yang akan datang tidak akan ada lagi ratap tangis, kesedihan, duka, masalah, pergumulan, penderitaan, kesesakan, kesusahan, kesulitan, kesukaran. Tapi di dunia yang nyata ini kita harus menyadari tetap masih ada masalah, penderitaan, dan pergumulan kehidupan. Saya kasih contoh kepada kita untuk makin membuka dan mencelikkan mata hati, mata rohani kita. Yesus dan murid-muridnya, dalam sebuah momen kesempatan, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka mau menuju ke daerah Gerasa. Ternyata di tengah perjalanan Yesus tertidur karena secara manusia telah begitu lelah dan capek dalam melayani, menyembuhkan, memperhatikan orang-orang sepanjang hari. Kesempatan bagi Yesus ketika telah naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya, kesempatan untuk beristirahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika Yesus beristirahat di sebuah tilam di buritan kapal, maka apa yang terjadi? Mereka diperhadapkan dengan mengamuknya taupan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, perahu itu mulai penuh dengan air. Perhatikan baik. Mereka ada berjalan bersama dengan Yesus. Mereka ada dekat dengan Yesus. Mereka ada dalam perahu yang sama dengan Yesus. Bukan berarti mereka kebal terhadap taupan yang dahsyat. Bukan mereka berarti kebal terhadap ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Bukan mereka kebal terhadap perahu yang mulai penuh dengan air. Tidak, tetap mereka menghadapinya. Tapi yang saya perhatikan, yang saya lihat, di tengah-tengah adanya taupan yang sangat dahsyat, di tengah-tengah adanya ombak menyembur masuk ke dalam perahu, di tengah-tengah perahu itu mulai penuh dengan air, sekalipun murid-murid dalam keadaan panik, mereka mengingat bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Maka mereka pun membangunkan Yesus dengan satu perkataan yang sangat populer terkenal, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Maka Yesus pun segera bangun dari tidurnya, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Maka angin itu pun berhenti. Yang berhembus taupan yang sangat kencang itu berhenti. Dan danau itu menjadi teduh dan tenang sekali. Artinya saya ingin tegaskan kepada kita, jangan takut, jangan cemas.
Jangan khawatir menghadapi masalah dalam kehidupan. Karena apa? Karena di balik masalah dalam kehidupan ini, sebenarnya itu adalah pintu atau kesempatan atau pentas tempat pertunjukan di mana Allah akan mempertontonkan mujizat, kuasa, pertolongan dan perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Itu dia. Saudara dikasih Tuhan. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada kita, kalau memang masalah itu ada, pergumulan itu ada, bahkan realita kenyataannya penderitaan dalam hidup ini ada. Apakah kita orang Kristen, bukan Kristen, apapun agama kita, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, apapun warna kulit kita, kalau semuanya kita menghadapi masalah, kenapa ada orang itu justru makin cemerlang, orang itu justru makin maju, orang itu makin progresif, makin dinamis dalam iman, kasih pengharapan kepada Tuhan. Tapi di sisi lain, kenapa banyak orang menjadi keok, menjadi kalah, menjadi menyerah, menjadi kecewa, patah arang, putus asa dalam hidup ini? Saya mau kasih tahu, ternyata terletak bukan karena ada masalah, tidak ada masalah. Realita kenyataannya, setiap kita hidup ini masih ada masalah. Yang membuat berbeda satu dengan yang lain, bukan ada tidak ada masalah, tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu dalam realita kenyataan hidup kita hari lepas hari. Itu yang terpenting. Mari kita cakap menaung segala perkara dengan cara memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi masalah dan penderitaan yang datang kepada hidup kita. Nah, sekarang saya akan mulai bertitik tolak dari bacaan kita ini. Mari saya ulangi, saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan tempat dan nama-nama yang ada di sini. Tolong dicatat ya, dicatat. Pada zaman para hakim memerintah. Jadi saya mau sampaikan dulu backgroundnya. Pada zaman para hakim memerintah. Jadi apa yang dituliskan di kitab Rut ini adalah peristiwa yang terjadi pada zaman para hakim. Para hakim maksudnya kita nanti bisa melihat itu di kitab hakim-hakim. Ya kan? Ada hakim-hakim kan? Yosua, hakim-hakim, Rut. Itu nama kitab kan? Yosua, kitab Yosua, kitab hakim-hakim, kitab Rut. Berarti pada zaman para hakim memerintah. Berarti ini peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, secara khusus Bethlehem, Yehuda di sini. Karena dikatakan di sini ke nama Bethlehem. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada zaman para hakim memerintah artinya, berarti peristiwa ini adalah peristiwa yang identik, yang cocok, yang tepat dengan apa peristiwa, apa kehidupan, apa cara hidup dari orang-orang Israel di zaman para hakim memerintah. Tentu kita harus tahu, sebelum zaman raja-raja memerintah Israel, yang memerintah mereka adalah hakim-hakim. Makanya dikatakan di sini pada zaman para hakim memerintah. Oke. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem. Bethlehem itu bait. Tulis ya supaya ada referensi kita. Bet itu bait. Betel, rumah. El, Tuhan, rumah Tuhan. Jadi dari kata Bethlehem artinya bait. Bait itu artinya rumah. Lehem itu roti. Berarti Bethlehem artinya rumah roti. Atau lumbung roti. Itu maksudnya Bapak Saudara ya. Coba kita lihat. Di sini dikatakan beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab. Moab yang dimaksud di sini adalah Moab itu merupakan silsilah yang diturunkan nanti dari Lot. Lot itu adalah keponakan atau saudara dari Abraham. Iya kan? Abraham membawa saudaranya Lot nanti. Nanti mereka akan berpisah. Dari Lot inilah nanti akan turun ke Moab. Nama orang itu ialah Elimelek. Elimelek. Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika Yesus dalam keberadaan sebagai manusia
disalibkan, Yesus pernah berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, melek. Eli itu artinya Allah. Studi kata dulu kita sebentar. Eli itu berarti Allah. Melek itu artinya raja. Berarti Allah itu raja. Itu pengertian Eli Melek. Kenapa saya perlu bongkar kata-kata ini atau nama-nama yang ada di sini atau tempat yang ada di sini? Itu terkait nanti dengan ulasan pembahasan kita. Ya, Eli Melek artinya itu adalah Allah adalah raja. Baru nama istrinya Naomi. Naomi artinya menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang bergabung saat ini, ada yang nama Naomi? Ada yang nama Naomi? Naomi artinya menyenangkan. Manis, menyenangkan. Jadi kalau ada orang Kristen namanya Naomi, tapi selalu menyebalkan, tolong diganti namanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu dan pasangannya suaminya, kalau sekarang ini sedang mengandung, kalau memang nanti yang lahir itu perempuan, mari sebuatlah namanya Naomi. Karena Naomi itu namanya sangat bagus. Menyenangkan, menyukakan, bukan menyesalkan atau menyebalkan. Kalau menyebalkan, buatlah namanya Isabel. Saudara dikasih Tuhan, Naomi artinya menyenangkan. Bagus kan? Baru berikutnya, nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Perhatikan baik, tolong hati-hati ya. Nanti kalau mau membuat nama anak, ada sekarang ini buku atau bisa juga di searching di Google nama-nama cantik atau nama-nama yang baik. Tolong jangan sembarangan bikin nama. Karena nama itu biasanya konteks Israel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari harapan orang tua kepada anak itu sendiri. Jangan buat namanya Mahlon. Mahlon artinya sakit-sakitan. Itu arti Mahlon. Kilion, kan anak-anak nama anaknya kan Mahlon. Mahlon itu sakit-sakitan. Kilion artinya merana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya dua anak, Mahlon dan Kilion, sakit-sakitan dan meranalah hidup, berarti lengkaplah penderitaan. Tolong hati-hati membuat nama anak. Ini pembelajaran pertama. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita. Mahlon artinya sakit-sakitan, Kilion artinya merana. Berarti kalau sudah sakit-sakitan dan merana, lengkaplah sudah penderitaan. Ya, baru dikatakan di sini, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Nah, kedua anaknya ini mengambil istri perempuan Moab. Pertama Orpa. Orpa itu artinya rusa betina. Jadi tolong kalau laki-laki jangan dibuat namanya Orpa. Orpa itu artinya rusa betina. Kalau nanti laki-laki disebut namanya Orpa, nggak cocok. Masa betina? Betina itu kan konteks manusia adalah perempuan atau wanita. Tolong hati-hati ya membuat nama ya. Orpa itu artinya rusa betina. Ruth itu artinya cantik. Jadi kalau ada di sini yang punya nama Ruth, berarti pengertian namamu adalah cantik. Iya cantik. Kalau misalnya wajahnya tidak cantik, paling tidak sikap, karakter, watak, perilakunya cantik. Jangan sampai namanya Ruth, tapi kelakuannya tidak cantik. Itu maksudnya. Kita tidak sedang merendahkan wajah orang, tapi pengertian Ruth adalah cantik. Nah, sekarang, mari kita mulai. Setelah studi tempat dan nama, udah ingat ya, Bethlehem artinya rumah roti. Elimelek artinya Allah adalah raja. Naomi artinya adalah menyenangkan.
Udah ditulis. Tolong ditulis biar tahu ada referensi. Biar jangan itu melulu. Lo lagi. Ya. Mahlon artinya sakit-sakitan. Kilion artinya merana. Tolong jangan dibuat nama Mahlon dan Kilion ya. Jangan dibuat. Bagi orang Batak, saya kasih tahu orang Batak itu kadangkala namanya bagus, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan namanya. Barangkali di suku lain juga demikian, saya tidak tahu, kurang tahu. Orang Batak ada namanya Pirman, tapi hidupnya tidak sesuai dengan Pirman. Itu aneh. Orang Batak ada yang namanya Untung, tapi selalu membawa kerugian, berarti tidak sesuai dengan namanya. Orang tua membuat nama Untung atau Pirman, saya yakin mereka punya kerinduan bagaimana dia menjadi orang yang selalu selalu beruntung ke depan. Beruntung, sukses, berhasil, maju, berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang Batak namanya Tiur. Tiur Maida. Tolong kalau ada nama yang sama jangan tersinggung ya. Tiur itu bahasa Batak tiur. Bahasa Indonesia itu terang. Kalau ada namanya Tiur, selalu gelap hidupnya, berarti tolong diganti namanya, nggak sesuai dengan namanya, kelakuannya. Tiur itu berarti jadilah terang. Yesus adalah terang. Kita adalah terang dunia, kata Yesus. Mari sesuaikan nama kita dengan arti nama kita. Sesuaikan hidup kita dengan nama kita, dengan arti nama kita. Yang bagus dan indah itu. Dulu saya protes kepada orang tua saya. Perhatikan baik Bapak Saudara. Kenapa protes? Orang tua saya terlebih khusus mama saya cerita. Nama saya kan Berton. Berton. Itu bahasa Batak diartikan mama saya. Makanya saya tidak setuju. Karena menurut saya itu sebuah nubuatan yang negatif. Apa itu? Berton. Bernit. Bahasa Batak bernit. Ton. Taonon. Berton. Bernit. Taonon. Bernit itu sakit. Taonon artinya kita alami. Iya, ada yang bertanya. Kalau Rita apa artinya Pak? Nanti kita lihat dulu. Saya bukan super tahu semua Bu. Tapi saya lihat dulu tadi kamus pengertian ini apa. Karena saya perlu menyampaikan sesuatu yang spesifik ya. Terima kasih. Nanti saya coba lihat ya Bu ya. Rita artinya apa. Ya, saudara dikasih Tuhan. Dulu saya itu diartikan mama saya. Berton itu artinya bernit taonon. Bernit taonon artinya bernit itu sakit. Taonon, sakit kita alami. Saya protes setelah sudah besar. Ma, kenapa nama saya dibuat Berton, bernit taonon? Tapi Bapak Ibu Saudara, saya gugat. Tanda petik saya ngomong. Saya tidak suka nama saya Berton, saya bilang. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak salah itu, ternyata Berton itu adalah satu bahasa yang ada di tengah-tengah dunia. Berton itu bukan bahasa Indonesia. Berton itu kalau tidak salah dulu. Apakah Portugis? Ya, bahasa Portugis. Berton itu artinya seorang yang terkemuka, seorang yang ternama. Waduh, orang tua saya tidak tahu arti Berton. Yang mereka artikan Berton adalah bernit taonon. Sakit akan dialami dalam hidup. Memang kita harus jujur. Harus kita sadari, memang di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, kita mengalami kesakitan, pergumulan, penderitaan. Barangkali itu yang dimaksudkan. Tetapi di balik itu, ada maksud Tuhan yang tidak dimengerti, tidak dipahami oleh orang tua saya. Karena Berton itu adalah bahasa Portugis yang artinya seorang yang terkemuka dan ternama. Nanti dibantu saya ya, saya akan lihat kembali. Saya sangat bangga dengan hal itu. Saya dulu menemukan itu nama-nama cantik, nama-nama baik. Ternyata bahasa Portugis Berton. Ada yang punya nama sama dengan saya, Berton. Bukan pengertiannya bernit taonon. Sakit akan dialami dalam hidup. Tapi memang kita harus jujur. Selama kita hidup di dunia ini, ada penderitaan, ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi. Tapi dibalik dari itu semua, dibalik awan yang tebal dan gelap,
ada pelangi yang indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian pertama. Untuk menjawab, ada apa dengan Israel? Ada apa dengan Bethlehem? Kau ada di sini masalah, ada kesukaran, ada penderitaan. Mari kita lihat. Ada masalah di Bethlehem, ada masalah di Israel. Perhatikan Rut pasal 1 ayat 1. Kita mulai sekarang mengulas, mengeksplorasi. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Jadi perhatikan baik. Dengarkan baik saudara. Ada kelaparan di tanah Israel. Dan Bethlehem ini merupakan salah satu kota atau bagian wilayah Israel. Nah, maksudnya ya. Bethlehem bagian dari Israel. Kelaparan terjadi di Israel. Salah satu bagiannya adalah Bethlehem. Perhatikan baik. Saya mau membuat sebuah pernyataan. Ada sesuatu yang aneh di sini. Bapak Saudara tahu maksudnya aneh? Ada sesuatu yang aneh dan asing, tidak masuk akal di sini. Apa itu? Ada masalah di tanah Israel. Ada masalah di Bethlehem, bagian wilayah Israel. Dikatakan di sini ada kelaparan terjadi. Saya mau sampaikan, kelihatan ini sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk akal. Karena ada kelaparan di tanah Israel, ada kelaparan di Bethlehem. Kenapa aneh? Mari kita buka firman Tuhan. Keluaran 3 ayat 8. Ini enaknya belajar firman, Bapak Saudara. Makanya ambil catatanmu, jangan lepaskan catatan supaya referensi kita bertambah. Mari buka Keluaran 3 ayat 8. Apa sebenarnya yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Dan janji Tuhan itu saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan seperti emas yang dimurnikan ke dalam dapur peleburan emas. 7 kali dimurnikan. Artinya sangat-sangat terjamin. Janji Allah ya dan amin. Janji Allah bukan janji bohong. Janji Allah bukan janji dusta. Janji Allah janji yang dapat dipegang. Janji Allah janji yang dapat dipercaya. Janji Allah janji yang dapat diandalkan. Itu dia. Apa janji Allah kepada bangsa Israel? Lihat, ketika mereka masih ada dalam perbudakan di Mesir 430 tahun. Apa janji Tuhan kepada mereka? Keluaran 3 ayat 8. Mari buka bersama saya. Keluaran 3 ayat 8. Tolong dipersiapkan. Keluaran 3 ayat 8. Dikatakan begini. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Perhatikan. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Maksudnya dari negeri Mesir. Ke suatu negeri yang apa? Negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang apa? Berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan kalimat ini. Ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara dikasih Tuhan. Istilah atau sebutan ungkapan negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini mau mengatakan bahwa negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka masih ada dalam perbudakan di Mesir
adalah negeri yang subur, negeri yang baik, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Perhatikan baik Bapak Saudara. Kenapa saya katakan aneh, asing, tidak masuk akal? Karena janji Tuhan bukan negeri yang gersang, bukan negeri yang buruk, bukan negeri yang jelek, tapi negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi realita kenyataannya terjadi kelaparan di Israel, termasuk di Bethlehem. Aneh kan? Aneh gak? Aneh, asing, tidak masuk akal. Kelihatannya begitu. Itu argumentasi pertama. Janji Tuhan kepada mereka adalah janji negeri yang baik, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, negeri yang subur, negeri yang diberkati Tuhan. Tapi realita kenyataannya ada kelaparan. Kontradiksi Bapak Saudara. Aneh, tidak masuk akal, asing. Yang kedua argumentasi saya sudah sampaikan tadi. Apa arti Bethlehem? Masih ingat gak? Makanya saya sebutkan tadi apa arti-arti dari yang arti tempat dan nama-nama itu. Saya mau kaitkan nanti itu dengan aplikasi ulasan pembahasan kita, supaya jadi sistematis dan runut. Perhatikan baik. Yang pertama tadi, yang dijanjikan Tuhan kepada mereka adalah negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, negeri yang subur, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan siapkan kepada mereka, yang terbaik Tuhan janjikan kepada mereka. Tapi realita kenyataannya ada kelaparan di Israel, ada kelaparan di Bethlehem. Ya tadi Ipo Kristin, terima kasih. Berarti Anda mengikuti dengan baik dan benar. Iya, ternyata ada yang namanya Bethlehem. Bethlehem, rumah roti. Perhatikan, rumah roti, lumbung roti, gudang roti. Tapi di rumah roti, di gudang roti, di lumbung roti ada kelaparan. Masuk akal nggak? Aneh nggak? Asing nggak? Saya mau kasih tahu, orang-orang para pedagang atau para musafir, ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, mereka harus berhenti dulu di Bethlehem untuk menyiapkan bekal, perbekalan untuk perjalanan berikutnya. Karena mereka tahu Bethlehem adalah rumah roti, gudang roti. Bethlehem itu penghasil gandum yang sangat luar biasa. Tapi notabene dikatakan di tanah Israel, di Bethlehem ada kelaparan. Perhatikan baik. Di rumah roti, di Bethlehem tidak ada roti. Aneh ya? Aneh Bapak Ibu Saudara. Kok bisa terjadi demikian? Kenapa kelaparan itu terjadi demikian? Dan nanti kalau kita perhatikan di ayat ini, mari lihat. Kita lihat Rut pasal 1 tadi. Kita kembali ke Rut dulu. Ada di sini tadi penjelasan ayat 4. Perhatikan. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira berapa? Kira-kira 10 tahun lamanya. Dari sini ada petunjuk. Ada indikasi yang diberitahukan bahwa ternyata kelaparan itu berlangsung cukup lama, yaitu 10 tahun. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti Naomi akan bergegas kembali ke Bethlehem ketika dia tahu bahwa gandum sudah mulai dituai di sana, disabit di sana. Musim untuk memanen gandum. Maka Rut pun bersama Naomi bersama Rut akan kembali dari Moab karena mereka dengar bahwa umat Tuhan telah diperhatikan. Berarti Bapak Saudara, berlangsung kelaparan selama 10 tahun kurang lebih. Perhatikan baik Bapak Saudara. Saya ulangi kembali supaya menancap di pikiran kita. Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan, tanah yang baik dan luas, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Tetapi notabene ada kelaparan.
Yang kedua, Bethlehem, rumah roti, gudang roti, lumbung roti, tapi tidak ada roti. Ada kelaparan. Tidak masuk akal. Kelihatan tidak masuk akal. Kelihatan asing. Kelihatan aneh, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya mau menyampaikan kepada kita. Ada apa dengan Israel? Ada apa dengan Bethlehem yang adalah rumah roti? Kenapa sampai terjadi kelaparan? Kurang lebih 10 tahun. Ada apa dengan cinta? Bukan. Ada apa dengan Israel? Ada apa dengan Bethlehem? Dan ini saya mau tunjukkan kepada kita secara sungguh-sungguh. Saudara dikasih Tuhan, saya menemukan ada indikasi, ada petunjuk yang bisa di mana kita mengambil sebuah konklusi, kesimpulan kenapa mereka terjadi kelaparan. Ada apa? Orang dunia sering berkata, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu orang dunia menyimpulkan. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Berarti ada akar pergumulan, ada akar persoalan yang sedang terjadi, dihadapi dan dihidupi oleh orang Israel, oleh orang Bethlehem, sehingga terjadi kelaparan. Karena aneh, tidak mungkin, tidak masuk akal, asing sekali, tanah yang diberkati Tuhan, rumah roti Bethlehem, tidak ada roti, ada kelaparan. Tidak masuk akal. Kenapa terjadi demikian? Dan ini menjadi salah satu sorotan. Kalau saudara dan saya ingin mendapatkan pertolongan, ingin mendapatkan pembelaan, ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan, ingin mendapatkan jalan terbuka di masa-masa tahun-tahun yang gelap ke depan, seperti yang diprediksi banyak orang, termasuk oleh para pemimpin dunia, tahun gelap 2023. Saya ingin pastikan yang pertama ini harus segera kita eksekusi. Yang pertama ini harus segera kita ambil tindakan yang konkret, aksi nyata untuk kita tidak terlibat di dalamnya. Apa itu? Perhatikan baik. Adanya dosa atau ketidaktaatan. Itu yang mau saya sampaikan. Adanya dosa atau ketidaktaatan. Saya ingin sampaikan. Perhatikan baik. Tolong diresapi hal ini. Apa nanti argumentasi saya menyimpulkan demikian? Saya akan tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Bukan apa kata orang, tapi kita gali, eksplorasi dalam konteks background, sejarah, historisnya. Bagaimana? Saya mau sampaikan, dengarkan baik. Ada konsep yang bergeser, perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan ayat firman Tuhan kontradiksi. Tapi pengertian yang lebih dalam karena Yesus datang menggenapi. Menggenapi itu berarti yang belum utuh lengkap di perjanjian lama disempurnakan, digenapi melalui kedatangan Yesus. Perhatikan baik. Perjanjian lama berulang-ulang nanti Bapak Ibu Saudara akan menemukan ayat-ayat yang berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukan segala perintah, ketetapan dan peraturannya, maka segala berkat ini akan diturunkan, dicurahkan kepadamu. Berkat apa? Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah. Banyak sekali. Saudara-saudara kita dari karismatik membuat itu menjadi doa berkat sebelum menutup dengan berkat yang dari imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Sebelum itu disimpulkan, maka dikatakan dulu, engkau tidak akan turun, tetapi naik. Engkau tidak akan menjadi ekor, tapi kepala. Diberkatilah usahamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah ladangmu, dan seterusnya. Ketika taat baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika berontak kepada Tuhan, bukan berkat yang datang, tapi kutuk yang akan menimpa umat Israel. Itu jelas Bapak Saudara. Mari coba kita buka beberapa ayat. Bapak Saudara nanti jangan berkata, Pak Pendeta omong kosong gitu ya. Mari buka Ulangan 11. Tulis. Ulangan 11. Ayat 13 sampai 17. Ulangan 11 ayat 13 sampai 17.
Dikatakan begini, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka apa? Jika taat, maka 1 ayat 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah apa? Supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, artinya jika tidak taat, jika tidak menyembah kepada Allah Israel, Yahweh Elohim. Ayat 17, jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Berkat, saudaraku, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Itu kesimpulan praktisnya. Nah, maksudnya. Nah, sekarang saya coba baca lagi. Imamat 26 ayat 3-5. Mari buka kembali, ada referensi lain. Imamat 26 ayat 3-5, 14-16. Dikatakan demikian, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, apa yang terjadi? Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Ayat 5, lamanya musim mengirik, bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tenteram. Ini janji-janji ini semua berbeda dengan realita kenyataan yang dihadapi bangsa Israel, orang-orang Bethlehem, di mana dikatakan terjadi kelaparan. Saudara dikasih Tuhan, sudah mulai terlihat mengerucut apa yang sedang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel di tanah Kanaan, di tanah yang baik dan luas, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang diberkati, tanah yang subur itu. Kok terjadi kelaparan? Sudah mulai terlihat. Bahkan coba kita lihat dulu Ulangan pasal 28. Ulangan 28. Ayat 1 sampai 46. Ini panjang banget Bapak Saudara. Tolong nanti dibaca di rumah ya. Tapi yang jelas Ulangan 28, perhatikan arahan saya. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Itu janji berkat Tuhan. Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 itu kutuk yang akan dialami bangsa Israel. Nah, saya akan bacakan poinnya saja. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Titik 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Itulah janji yang akan dinikmati oleh bangsa Israel. Tetapi ayat 15, perhatikan 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, dan seterusnya sampai ayat yang ke-46.
Itu adalah kutuk yang akan dialami bangsa Israel ketika memberontak tidak taat kepada Tuhan. Berarti kesimpulannya simpel. Ketaatan mendatangkan berkat kepada bangsa Israel. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk kepada bangsa Israel. Saudara dikasih Tuhan, saya katakan tadi memang ada sedikit pergeseran ke makna yang lebih luas dan mendalam. Kalau kita melihat semua janji-janji ini terkait dengan janji-janji jasmani yang berlimpah. Dan saya kasih tahu, konsep berkat di perjanjian lama ada pergeseran nilai dan makna yang lebih dalam dengan konsep berkat di perjanjian baru. Orang Kristen banyak gagal paham dengan ini. Saya kasih tahu. Bahkan sampai ada orang Kristen yang mengutip Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan mereka hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan ini dikaitkan dengan perjanjian lama. Kalau taat mendatangkan berkat berlimpah, kalau tidak taat mendatangkan kutuk yang berlimpah. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Mau tidak mau, rela tidak rela, kita harus sadar. Di perjanjian baru yang ditekankan utama itu adalah apa? Berkat rohani yang berlimpah. Nah, maksudnya yang diutamakan di zaman perjanjian baru adalah berkat rohani yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara mungkin akan berkata kepada saya, kalau begitu Pak Pendeta, janji perjanjian lama gak berlaku lagi. Berlaku. Tapi saya harus tegaskan supaya terbuka mata hati, mata rohani kita. Berkat di perjanjian baru yang lebih diutamakan, diprioritaskan adalah berkat rohani. Pak Pendeta jangan sembarangan mengambil kesimpulan demikian. Itu keliru dan salah. Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Orang Batak bilang dalam bahasa Batak, alai jumolo malului harajau ni debata dohot hasitonganna dungita bahonon nama aka odek tuhamu. Saya tahu Pak Sinyo dan Ibu Jacqueline nggak tahu artinya. Tapi pengertiannya bahasa Indonesia. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat hafalan, tolong ditulis. Tolong ditulis ayat hafalan. Bahkan perjanjian baru nanti berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat atau pribadi yang ditulis sebagai anak rohaninya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kalau saudara tidak terima, itu firman Tuhan. Bukan saya meragukan pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan, proteksi Tuhan tentang berkat-berkat jasmani. Kita butuhkan nggak? Kita butuhkan. Tapi jangan salah, jangan keliru, jangan salah kaprah. Ditekankan di perjanjian baru setelah kedatangan Yesus sebagai puncak penggenapan janji atau nubuatan perjanjian lama. Ada paradigma yang bergeser kepada intisari substansi yang lebih dalam, yaitu berkat rohani yang utama. Paulus pernah berkata, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Ibadah itu disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Itu argumentasinya. Jangan kita ini disilaukan oleh paradigma pemikiran dunia ini. Saya harus terbuka mengatakan sebagai wujud cinta kasih saya kepada Bapak Ibu Saudara. Sebagai wujud kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Iya, Hipokristin Matius 6 ayat 33. Gak ada Matius 33, ya. Matius ini hanya sampai 28. Matius 28 ayat 20 itu terakhir. Jadi Matius 6 ayat 33. Ya, supaya jangan salah nanti dilihat nanti gak ada ayatnya ya. Matius 6 ayat 33. Bahkan saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara, di gereja memiliki tata ibadah. Sering mengucapkan doa Bapa kami? Sering mengucapkan doa Bapa kami? Sering? Coba kita ucapkan. Bapa kami yang di sorga. Apa lagi? Dikuduskanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu.
jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah. Amin. Apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah, yang berlimpah ruah. Amin gak? Tolong dijawab. Mana yang benar? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah atau berlimpah ruah. Benar gak? Bukan. Yang benar yang mana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tahu nggak pengertian secukupnya? Secukupnya itu contoh. Pak Sinyo mau datang ke Maluku, ke Indonesia. Secukupnya itu tahu nggak apa? Ada ongkos pesawat. Cukup. Tuhan, aku butuh untuk bekerja supaya jangan terlambat bekerja. Secukupnya apa? Tuhan kasih mobil supaya jangan kena hujan. Secukupnya. Jadi pengertian secukupnya itu ketika kita mau melakukan kehendak Allah, rencana Allah dicukupkan oleh Tuhan, ditolong, dibela oleh Tuhan. Naga maksudnya? Jadi tolong Bapak Ibu Saudara, jangan salah kaprah. Berkat rohani itulah berkat yang terbesar di perjanjian baru. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, berkat jasmani, lumbung-lumbungmu, ladangmu, usaha, pekerjaanmu, kan jasmani semua. Kenapa demikian? Saya kasih tahu, mereka itu sedang berada di dalam pengembaraan di padang gurun. Tantangannya berbeda zaman itu dengan zaman sekarang. Apakah mereka dikasih berkat rohani? Dikasih dong. Makanya perintah Tuhan disampaikan ke mereka. Petunjuk Tuhan disampaikan Musa kepada mereka. Tolong itu dimengerti Bapak Ibu Saudara ya. Ya, terima kasih. Secukupnya. Nah, sekarang kita kembali. Konteks umat perjanjian lama. Ketika mereka taat, mereka akan diberkati. Tapi ketika mereka tidak taat, mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Dina Sisi. Itu doa Bapak kami Matius 6 ayat 9-13. Saudara dikasih Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini saya poin pertama ya. Besok poin kedua. Bagaimana menyikapi itu nanti poin ketiga dan berikutnya. Ya, kita mau selesaikan mengenai Rut ini, Rut 1 ayat 1-5. Sampai kita meninggalkan tahun ini dan kita siap masuk ke tahun yang baru. Ya, mari kita lihat. Ada apa dengan orang Israel, bangsa Israel? Ada apa dengan Bethlehem? Janji Tuhan tadi apa? Ada dua. Yang pertama itu adalah Tuhan menjanjikan tanah Kanaan yang baik dan luas, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang subur, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, rumah roti Bethlehem. Aturan menjadi gudang dan lumbung roti, tapi terjadi kelaparan. Kenapa terjadi masalah? Kenapa terjadi penderitaan? Yang akhirnya membuat Elimelek meninggalkan Bethlehem dan dia menuju ke Moab. Ada apa? Pertama saya katakan tadi, adanya dosa atau ketidaktaatan. Dari mana argumentasi itu muncul? Mari kita perhatikan. Rut pasal 1 ayat 1 bagian awal. Tadi saya sudah mulai tadi. Rut 1 ayat 1-8. Rut 1 ayat 1 bagian awal. Dikatakan begini. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ini menjadi alasan kenapa terjadi kelaparan. Di ayat ini juga, pada zaman para hakim memerintah. Nah, sekarang saya ingin membongkar dan membuka apa yang terjadi dengan pada zaman para hakim. Itu menjadi jawabannya. Mari coba kita lihat. Satu poin dan nanti akan sampaikan pola ini.
Dan pola ini menjadi pola yang seringkali dihidupi oleh orang-orang Kristen. Apa itu? Mari kita lihat. Mari kita masuk dulu kepada Hakim-Hakim. Buka bersama saya Hakim-Hakim. Kita ambil contoh saja, contoh. Hakim-Hakim pasal 6. Ayat 1 sampai ayat 8. Mari kita lihat polanya ya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 8. Sudah? Ini polanya. Pola ini saya mau sampaikan kepada kita. Tolong dicatat pola ini. Karena pola ini menjadi pola yang seringkali kita hidupi. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 8. Perhatikan. Saya baca dengan cepat. Ikuti. Ikuti Bapak Ibu ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berarti pertama, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berarti orang Israel berdosa. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel biasanya dosa mereka adalah menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain. Setelah itu terjadi apa? Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Jadi pertama mereka berdosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang kedua Tuhan menyerahkan mereka untuk ke tangan orang Midian. Artinya Tuhan menghukum mereka dengan cara memakai bangsa lain di sekitar mereka. Pertama tadi apa? Jahat, berdosa. Berdosa itu Tuhan menyerahkan mereka. Perhatikan baik. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak tega menyerahkan kita. Tapi semua itu demi kebaikan kita. Supaya kita bertobat dari dosa kita. Jadi kalau ada dosa yang kita lakukan, ada akibat dari dosa yang kita hadapi dan alami, itu sebenarnya bentuk didikan dan ajaran Tuhan kepada kita. Pertama tadi tulis ya, pertama, pola siklus hidup bangsa Israel ini perlu kita pelajari. Pertama mereka berdosa. Yang kedua Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Yang ketiga mereka menderita. Kita tidak usah baca 1 sampai 8, tapi itu intisarinya. Nanti Bapak Saudara baca lanjutkan. Pertama berdosa, yang kedua Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa lain, menghukum mereka, dan bangsa lain berkuasa kepada mereka, membuat mereka menderita. Yang ketiga menderita. Setelah menderita, mereka berseru kepada Tuhan. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan penuh dengan kasih karena itu adalah umat kesayangannya. Maka Tuhan pun mengutus seorang hakim. Hakim ini nanti dipakai membebaskan mereka dari penguasaan bangsa lain. Tetapi ketika hakim ini hidup, mereka taat. Ketika hakim ini mati, mereka kembali lagi berdosa. Nah, maksudnya, ulangi. Pertama berdosa, yang kedua Tuhan menyerahkan mereka, menghukum mereka dengan menyerahkan kepada bangsa lain. Yang ketiga mereka menderita. Di tengah-tengah mereka menderita, yang keempat mereka berseru. Ketika mereka berseru, maka yang kelima Tuhan mengutus hakim. Setelah Tuhan mengutus hakim, yang keenam hakim membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa lain. Yang ketujuh, selama hakim itu hidup, mereka taat. Yang kedelapan, setelah hakim itu mati, mereka kembali berdosa. Sudah kan? Sudah kembali ke awal kan? Berdosa, Tuhan menghukum, menderita, mereka berseru, Tuhan utus hakim,
Waktu hakim hidup mereka taat, waktu hakim mati mereka memberontak kepada Tuhan, dan mereka kembali berdosa. Inilah pola hidup bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya jujur kepada setiap kita. Adakah di antara kita yang memiliki pola hidup demikian? Lakukan dosa sesuka kita. Ketika dosa dilakukan, maka Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan, persoalan dalam hidup. Setelah hal itu terjadi, maka kita menderita. Setelah kita menderita, akhirnya kita meraung-raung menangis kepada Tuhan, menyesali dosa-dosa kita. Maka kita datang berseru merendahkan hati kepada Tuhan. Ketika itu kita lakukan, maka Tuhan membuka jalan kepada kita, sehingga ada pertolongan. Tapi ketika Tuhan membuka jalan, di sini ada hakim yang memerintah mereka. Mereka taat sesaat. Kita taat sesaat. Tapi ketika kita sudah mulai taat sesaat, barangkali kita dibina oleh seseorang, bapak rohani kita, atau sama seperti yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kan untuk mengokohkan, meneguhkan, menguatkan iman kita. Tapi ketika sebentar lagi, misalnya contoh, saya tidak menyampaikan lagi, langsung kembali lagi berdosa. Saya mau kasih tahu, ini yang namanya jatuh bangun jatuh. Bukan jatuh bangun, tapi saya ulangi, ini namanya jatuh bangun jatuh. Tapi kita ini boleh jatuh, tetapi bangunlah dari kejatuhan. Jangan lagi kembali jatuh di dalam dosa yang sama. Nangka maksudnya. Jadi pada zaman para hakim memerintah, artinya mau menunjukkan, membuktikan pola, gaya, sifat, watak, karakter bangsa Israel ketika zaman para hakim. Mereka berdosa, mereka bertobat, mereka berdosa, mereka bertobat, mereka berdosa, mereka bertobat. Di tengah mereka berdosa, mereka itu ada penguasaan dari pihak lain. Mereka menderita, mereka sadar, mereka berseru, Tuhan buat pertolongan. Mereka taat sementara, kembali lagi berdosa. Inilah yang menjadi akar persoalan kenapa terjadi kelaparan dalam kehidupan bangsa Israel. Di Bethlehem rumah roti, gudang roti, lumbung roti, tidak ada roti. Kenapa? Aneh, asing, tidak masuk akal. Kenapa? Karena mereka berdosa dalam posisi memberontak kepada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada gereja Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu firman Tuhan begitu banyak menegaskan terkait dengan masalah yang besar karena dosa. Karena itu jangan bermain-main dengan api, nanti akan terbakar oleh api. Jangan bermain-main oleh dosa, maka nanti dosa itu yang akan membawa kehancuran kepada kita. Mari miliki ketegasan terhadap dosa. Katakan ya jikalau ya, katakan tidak jika tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jangan buat kompromi jadi abu-abu, itu dosa. Jangan kita menjadi buta warna. Tahu buta warna? Yang hitam disebut putih, yang putih disebut hitam karena buta warna. Mari kita memiliki mata sehat. Yang hitam ya hitam, yang putih ya putih. Jangan sebut hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ini adalah ketegasan. Ada warna kita. Kita tidak boleh menjadi seperti bunglon. Bunglon itu bertengger di daun warna hijau, maka dia hijau menghindari musuh. Berkamuflase, munafik, sandiwara, pura-pura. Saya belak-belakan ngomongnya. Karena saya mencintai, mengasihi Bapak Ibu Saudara, didasari kasih dari Tuhan. Saya sampaikan dengan terbuka ini kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, ternyata bayangkan apakah Tuhan tidak berkuasa menepati janjinya. Tanah Kanaan, tanah yang baik dan luas, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Kenapa terjadi kelaparan?
Masalah boleh terjadi dalam diri kita karena keberdosaan kita, karena kesalahan kita, karena kekeliruan kita, karena kekerasan hati kita, karena kita membangun kebenaran diri sendiri, maka kita tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Naga maksudnya saudara, ini serius sekali. Jangan sampai di Bethlehem, rumah roti, gudang roti, lumbung roti, tidak ada roti. Kenapa? Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan lupa akan janjinya, bukan karena Tuhan pendusta pembohong, tapi karena umatnya hidup dalam gelimpangan dosa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kita tidak mendapatkan jalan keluar dalam hidup kita, mari coba koreksi dengan rendah hati. Kalau memang tidak ada, jangan diada-adakan. Tapi kalau memang ada, jangan ditiada-tiadakan. Ini kalimat menarik. Kalau memang ada, jangan sampai ditiadakan, berpura-pura tidak ada. Tapi kalau memang tidak ada, jangan diada-adakan. Kalau ada, jangan ditiada-tiadakan. Kalau ada, ya ada. Tuhan, aku tahu aku salah. Tuhan, aku berdosa. Makanya kemarin saya suka dengan Pak Sinolopati. Aku ini orang berdosa. Tapi jangan tinggal hanya orang berdosa. Jadilah kita seperti seorang anak yang bungsu, yang mana dia minta warisannya dari orang tuanya, dari ayahnya. Setelah ayahnya memberikan warisan itu dengan hati yang sedih, maka dia menjual semua hartanya, pergi ke negeri jauh untuk berpoya-poya di sana. Ketika berpoya-poya di sana, main perempuan suka-sukanya, melakukan hura-hura pesta pora, dan seterusnya. Dalam sekejap, semua harta warisannya habis. Ketika harta warisannya habis, ternyata terjadilah kelaparan. Melaratlah ini anak. Ketika dia melarat, dia mencoba untuk mencari pekerjaan, untuk menjadi penjaga babi. Karena saking laparnya, dia mencoba mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Ternyata pemilik tidak mau kasih. Bayangkan, kalau orang itu menjauh dari Tuhan, mau hanya menuntut hak, tidak melihat kewajiban. Kalau orang itu hanya mau melakukan apa yang dia suka dia lakukan, saya kasih tahu akan membawa kemelaratan, penderitaan, masalah, kesukaran, kesulitan, kesesakan, kesusahan dalam hidup. Dosa itu ketika menjauh dari Tuhan, kita lakukan apa yang baik menurut kita, akan membawa kerugian bagi kita. Tapi puji Tuhan, masih ada puji Tuhannya. Anak bungsu ini sadar, dia tahu dia terhina, dia tahu dia melarat, dia tahu dia sakit-sakitan, dia tahu dia compang-camping, dia tahu dia menjadi hina dan rendah ketika dia membangkang menjauh dari bapaknya. Dia berkata, aku akan kembali. Aku akan pergi ke rumah bapakku. Di rumah bapakku banyak makanan, banyak orang-orang upahannya. Barangkali bapakku masih mau meminta aku untuk menjadi salah seorang dari hambanya. Dia tidak berharap diminta menjadi anak kembali. Hamba pun iya, yang penting makan. Bayangkan dia sebagai seorang pengemis, peminta-minta. Padahal ketika dia dekat dengan bapaknya, tunduk dan patuh kepada bapaknya, ketika dia bersama dengan bapaknya, gak ada yang kurang. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak hanya berkata slogan seperti Pak Sinyo kemarin berkata, aku ini orang berdosa. Bagus, itu penting. Kesadaran diri kita berdosa itu permulaan yang sangat cantik, permulaan yang sangat baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan berhenti dengan berkata, aku ini orang berdosa. Sama seperti anak bungsu itu, dia sadar dia telah berdosa terhadap bapaknya, termasuk terhadap surga. Dia sadar. Tapi yang terpenting adalah dia bertindak. Dia bangkit dan pergi menuju kepada bapaknya. Apa yang terjadi? Itu konsep dalam kekristenan indah sekali. Ketika dia masih ada di tempat yang jauh, bapaknya ternyata setiap hari menunggu di pintu rumahnya. Barangkali dia yang sudah tua itu menunggu kedatangan anaknya yang terhilang itu.
Apa yang terjadi? Firman Tuhan menarasikan sangat indah, luar biasa. Ketika sang ayah itu melihat anaknya dari jauh. Perhatikan baik, dari jauh. Dari jauh dilihat ayahnya. Anak itu datang dari jauh. Dengarkan baik, sekalipun barangkali sudah sekian tahun, sekian puluh tahun dia berpisah. Dan anak itu sudah dekil, kumal, lusuh, bau. Anak itu compang-camping, jangankan sikat gigi, makan pun gak ada. Anak itu begitu hancur-hancuran. Tapi yang luar biasa, ketika melihat dari jauh, artinya ayah tetap mengenal anaknya. Sekalipun sudah hancur-hancuran, hancur lebur. Gak ada kebanggaan, gak ada sinar kemuliaan. Tapi ayah yang mana hatinya begitu besar kepada anaknya, dia langsung pertama mengenal anaknya itu dari jauh. Biasanya orang tua itu kalau sudah tua, penglihatannya berkurang. Tapi ayah ini digambarkan di situ, tetap dia bisa melihat dan mengenal anaknya dari jauh. Saya kasih tahu, itu sebenarnya gambaran dari kasih Bapa kepada kita. Kasih Bapa di sorga kepada kita orang-orang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melihat dari jauh, maka firman Tuhan berkata, maka dia pun berlari secepatnya, sekencang-kencangnya, mau menjumpai anaknya. Ketika sudah sampai, maka dia memeluk anaknya. Dia menangis meraung-raung, karena anaknya yang mati telah hidup kembali. Anaknya yang hilang telah ditemukan kembali. Bayangkan pelukan ayah ini luar biasa. Ini kasih yang tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Kasih yang terbesar, kasih yang terindah, kasih yang termulia. Itu tunjukkan Bapak ini kepada anaknya yang tanda petik, mohon maaf saya sebut, sudah kurang ajar kepada bapaknya. Ayah tidak berkata, sudah mandi dulu kamu, bersihkan dulu dirimu, pakai dulu pakaian yang layak, baru aku bisa memelukmu. Tidak. Bapak tidak peduli, ayah tidak peduli dengan itu. Mau bau kek, mau lusuh kek, mau dekil, mau kumal kek, tetap dia rangkul anaknya, dia menangis, dia bersyukur. Anakku yang mati telah hidup, anakku yang hilang telah ditemukan. Tahukah Bapak Ibu Saudara siapa anak yang bungsu itu? Tahu? Coba tolong dijawab. Bapak Ibu Saudara yang bergabung, siapakah anak bungsu itu? Tolong dijawab di sini, live chat siapa itu? Nangkap nggak yang ada di pikiran hati saya? Siapakah anak bungsu itu? Tolong dijawab. Itu rohani Nabi Tepulu, Ibu Neng Sineng, Ibu Nina Sisi, Pak Sinyo, Ibu Jacqueline, tolong dijawab. Siapakah anak bungsu itu? Saya minum dulu. Saya tunggu jawaban. Siapakah anak bungsu itu? Nggak nangkap di pikiran saya, di hati saya, nggak nangkap. Orang berdosa benar Ibu Jacqueline. Tapi coba dulu tarik ke dirimu, siapakah anak bungsu itu? Mewakili siapakah kelakuan karakter? Yes! Terima kasih Ibu Christine. Itu yang saya maksud. Makanya tangkap yang di pikiran hati saya. Ibu Ipo Christine, Marta Lintin, nangkap yang saya maksud. Siapakah anak bungsu itu? Siapakah yang kurang ajar itu? Jawabnya adalah saya, Bapak Ibu Saudara, kita. Itu gambaran yang dibuat Yesus untuk menunjukkan siapa kita ini. Yes. Nangkap maksudnya? Saudara dikasih Tuhan, makanya firman Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Barang siapa, apapun latar belakangmu, sebejat apapun engkau dan aku, kita semua tidak dibuang. Yang penting datanglah kepada Tuhan.
Seperti anak bungsu itu, dia kembali kepada bapaknya. Dan diadakan pesta meriah menyambut kedatangan anaknya yang tanda petik mohon maaf kurang ajar itu. Bukankah Alkitab berkata satu orang bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka beribu-ribu malaikat di sorga berpesta pora, bersorak-sorai, bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Israel, di Bethlehem terjadi kelaparan. Kenapa? Karena mereka memiliki pola hidup berdosa, menderita, berseru, bertobat. Tuhan berikan pertolongan. Sesaat taat, kembali lagi berdosa. Berapa kali kita ini bolak-balik seperti itu. Tapi Tuhan masih memberikan peluang kesempatan kepada kita. Dengarkan baik kalimat saya ini. Ada saatnya kesempatan itu tidak ada lagi. Tapi ketika saudara dan saya masih bisa mendengarkan firman ini, berarti kesempatan itu begitu luar biasa diberikan oleh Bapa kepada kita. Kesempatan itu jangan sia-siakan. Karena ada saatnya kesempatan itu akan dicabut dari kita. Nangkap maksudnya? Tetapi apapun kondisi keadaan Bapak Ibu Saudara, saya tunjukkan beberapa ayat untuk kita. Mari buka bersama saya. Nah, ini sudah kembali kepada ulasan sebelumnya, rangkaian sebelumnya. Mari perhatikan. Buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kemarin ini saya bahas beberapa bulan yang lalu, penghalang doa. Masih ingat? Penghalang doa. Dan jangan lupa, penyebab masalah dalam hidup juga adalah penghalang doa. Apa itu? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah, tembok, penghalang, perintang antara kita dengan Allah kita ialah segala kejahatan kita. Dan yang membuat dia tidak menyembunyikan diri terhadap kita sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa kita. Jadi penghambat berkat itu adalah dosa. Dosa itu sesuatu yang serius. Makanya Sang Firman sampai turun menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Karena tidak bisa mengatasi dosalah manusia. Makanya saya lihat tadi di sini ada yang berkomentar negatif. Terima kasih kawan, kau bergabung ke laman ini. Tapi kalau kau bergabung, saya sarankan bergabung lalu untuk belajar. Karena kesimpulanmu tentang Kristen salah. Semua salah. Karena engkau mendapatkan guru-guru yang salah. Karena engkau belajar Alkitab untuk mencari-cari kesalahan. Jadi kau tafsirkan menurut seenak perutmu, seenak udelmu, sehingga engkau keliru tidak menemukan kebenaran. Tolong yang dari luar kekristenan, kau bergabung ke sini, kosongkan dulu pikiran hatimu tentang konsep Kristen, supaya kau menemukan orisinalitas, kemurnian doktrin ajaran Kristen secara baik benar bertanggung jawab. Dari tadi saya lihat engkau ngoceh di situ, tapi kesimpulanmu selalu ngawur tentang Kristen. Engkau tidak kenal dengan Yesus. Yesus sebagai orang Kristen itu, saya sebutkan kepadamu saat ini, kalau kau masih menonton. Yesus itu adalah terang. Yesus itu Alfa dan Omega. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu anak manusia. Yesus itu anak Allah. Yesus pokok anggur yang benar. Yesus gembala yang baik. Yesus pintu. Yesus roti hidup. Yesus kebangkitan dan hidup. Yesus itu Immanuel. Yesus itu Rasul. Yesus itu Imam. Yesus itu Raja. Yesus itu Nabi. Yesus itu utusan. Tidak masalah bagi kita. Tidak masalah. Yesus itu memiliki kuasa mengampuni dosa. Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada sebelum Adam ada. Yesus sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia dijadikan.
Jadi kau tidak tahu apa-apa. Kasihan kamu. Kasihan. Di kekristenan, mohon maaf, nabi setelah Yesus adalah nabi palsu. Itu Alkitab. Yesus sudah berkata, akan datang nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu setelah Yesus. Konteks Kristen, nabi itu hanya dari orang Yahudi. Keselamatan datang dari orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus dalam keberadaan sebagai manusia adalah keturunan Yahudi dari suku Yehuda. Mudah nangkap maksudnya? Jadi kasihan ini teman kita. Tadi saya lihat ada Bapak Ibu Saudara yang menjawab. Tapi tidak apa-apa. Kita perlu kita beritakannya. Oke ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi penghambat itu adalah dosa. Kejahatan kita. Makanya jangan betah tinggal di dalam keberdosaan dan kejahatan. Bertobatlah. Bukan tomat. Tomat itu tobat kumar. Tobat itu metanoia. Berbalik dari dosa. Kembali serahkan hidup kepada Allah. Bergantung berserah kepada Allah. Yang kedua, janji Tuhan yang mengingatkan kita. Yesaya 1:18. Yesaya 1:18. Sudah? Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Ini janji Tuhan kepada kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, tolong jangan katakan kepada saya, Pak Pendeta, aku ini orang yang super sangat berdosa. Apakah Tuhan masih mampu untuk mengubah saya, untuk menerima saya, untuk mengampuni saya, untuk memperbaharui saya, untuk mengubahkan saya? Saya katakan ayat ini mau menegaskan, siapapun engkau, apapun latar belakangmu, sebejat, sekina, seberdosa, segelap dalam kegelapan apapun hidupmu, ketika kau datang kepada Tuhan, tadi saya sudah kutip, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang penting datanglah dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, mengaku dosa kita. Mari kita buka ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sudah? Cepat-cepat ya Bapak Saudara ya. Sudah lama jadi Kristen, jadi harus cepat-cepat buka. Apalagi sekarang pakai Android, handphone kan cepat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia, maksudnya Allah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan baik. Jika kita mengaku dosa kita, akuilah dosa kita. Tolong jangan bilang begini ke Tuhan, Tuhan, semua dosaku dari bulan Januari sampai Desember, ampunilah Tuhan. Bukan. Itu tidak alkitabiah. Dosamu apa? Sebutkan. Sebutkan dosamu. Kalau boleh saya kasih resep tindakan iman. Apa dosa-dosamu, tuliskan di sebuah kertas. Bapak Ibu Saudara yang tahu dosa-dosanya. Apakah dosa yang disembunyikan kepada suami, dosa yang disembunyikan kepada istri, atau dosa apapun yang barangkali hanya kita yang tahu. Buat tindakan iman, menuntaskan, menyelesaikan, supaya dosa itu jangan selalu menguntit engkau, dipakai oleh iblis untuk menuduh engkau bersalah. Buat tindakan iman. Tuliskan dosa itu di sebuah kertas. Setelah itu, ini tindakan iman, tidak ada dalam Alkitab, tapi tindakan iman kan tidak apa-apa kan. Tulis di sebuah kertas. Apa dosa-dosa Bapak Saudara? Tuliskan. Kalau memang banyak, memang agak capek nulisnya. Bapak Saudara ada punya dosa 1000? Haleluya. Iya. Iya, segala dosanya apa? Jangan hanya puni segala dosa. Dosanya apa? Curi telur, curi tomat, menyontek. Apa? Tuliskan. Tuliskan. Apa? Apa jenis dosanya? Tuliskan. Jangan hanya secara umum, universal.
Tuhan ampunilah segala dosaku. Dosamu apa? Mengaku dosa itu begitu. Sebutkan dosanya. Contoh laki-laki, Tuhan pikiranku kotor, berzina. Tuliskan. Berani mengaku dosa kita, gentle di hadapan Tuhan. Itu bagus. Jangan berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Itu namanya cemen. Akui dosa itu. Karena firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita. Tapi tolong, jangan mengaku dosa kepada orang lain yang tidak ada dampak dosa. Itu namanya dari pergunjingan atau gosip nanti. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berdosa kepada istrimu, akuilah dosamu kepada istrimu dan kepada Tuhan. Jangan akui dosamu di luar istrimu padahal dosamu kepada istrimu. Itu tidak akan membangun. Itu merusak, bahkan memperberat, mempersulit kita pulih dari dosa itu. Karena nanti jadi buat cibiran, buat kata-kataan orang lain, gosip orang lain. Jangan akui dosamu kepada yang bersangkutan. Apakah dosa istri kepada suami, dosa suami kepada istri, dosa orang tua kepada anak, dosa anak kepada orang tua, akui. Kepada orang yang bersangkutan. Dan tentunya kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena segala sesuatu yang kita lakukan kepada sesama kita sama dengan kita melakukannya kepada Tuhan. Pertanggungjawaban ayat itu kepada Tuhan. Akui, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni. Mengampuni apa? Segala dosa kita. Kategori pengelompokan kita, dosa kecil, sedang, besar. Segala dosa kita. Dia mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu dia. Terakhir, Amsal 28 ayat 13. Mari buka bersama saya. Amsal 28 ayat 13. Iya, ada yang menulis saya juga banyak sifat burukku. Ya, apa sifat burukmu itu sebutkan. Ya, tadi saya belum lengkap tadi. Ambil secari kertas, tuliskan dosa-dosamu di situ. Setelah dituliskan, bawa ke hadapan Tuhan. Doakan. Tuhan, inilah dosa-dosaku. Dan saya tahu ini bisa menjadi senjata. Jadi keran pembuka bagi iblis untuk mengobok-obok hidupku. Aku tidak mau itu terjadi. Butuh ketegasan. Menyelesaikan pengakuan dosa-dosa kita. Setelah sudah kita tuliskan, kita doakan kepada Tuhan. Selesai kita doakan, kertas itu kita bakar dalam nama Yesus. Haleluya. Tindakan iman. Tindakan iman bisa begitu. Saya pernah melakukan itu. Saya pernah melakukan tindakan iman. Saya tuliskan dosa-dosa saya. Sebelum mengenal Kristus, bagaimana bejat dan kotor, hina dan jahatnya saya. Saya tuliskan semua. Setelah itu baru saya bawa kepada Tuhan. Saya pujian penyembahan dulu. Biasanya lagunya itu, tahu gak lagunya? Lagunya, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiadakah ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkan hidupku. Nyanyikan lagu itu. Baru doakanlah Tuhan, inilah dosa-dosaku. Setelah itu selesai, doakan dalam nama Yesus. Aku, siapa dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam nama Yesus, aku di dalam engkau. Sudah. Setelah begitu, baru bakarlah. Dalam nama Yesus. Selesai. Tindakan iman itu perlu sebagai bentuk start kita permulaan sesuatu yang terbaik. Amsal 28 ayat 13. Penutup. Sebelum besok, apa penyebab terjadi kelaparan itu? Ini yang kedua, ini seru. Dan bisa membuat Bapak Saudara makin memiliki harapan untuk bangkit dari keterpurukan. Amsal 28 ayat 13. Kita baca sama-sama dua ya.
Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kalau tidak beruntung, lawannya apa? Rugi. Siapa menyembunyikan pelanggaran? Pelanggaran itu dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 4. Kalau nggak salah ayat 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Berarti rugi. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Disayangi siapa? Disayangi Bapa di surga. Disayangi oleh pasangan kita. Coba, saya mau tanya jujur, suami-suami di sini. Suami-suami di sini, jujur. Kalau bapak-bapak di sini mengakui pelanggaran kesalahannya dengan tulus penyesalan yang mendalam diakui kepada istrinya. Saya mau tanya, apakah istrinya akan membuang engkau? Halo bapak-bapak. Kehinaanmu, keberdosaanmu, kebejatanmu engkau akui kepada istrimu. Disertai dengan penyesalan yang mendalam. Apakah istrimu akan membuang engkau, melempar engkau? Oh tidak. Dia akan datang merangkulmu, menciummu. Akan terjadi teletabis. Karena apa? Terima kasih ya Pak. Papi sudah jujur. Saya doakan papi ke depan tidak mengulangi hal yang sama. Kalau Bapa di sorga mengampuni saya, maka saya juga mengampuni papi. Demikian juga sebaliknya. Kalau istri melakukan kesalahan, pelanggaran, keberdosaan kepada suami, engkau jujur mengakuinya. Kalau suamimu seorang yang sadar dia punya kekurangan, kelemahan, maka dia akan semakin sayang kepadamu, merangkul dan menciummu, mencintai, mengasihimu. Mami, tidak apa-apa, yang penting mami jangan ulangi lagi ya. Aku sadar aku orang berdosa yang diampuni oleh Tuhan, maka engkau mengaku dosamu kepada aku juga mengampuni dengan kasih yang dari Tuhan. Indah gak? Indah Bapak Ibu Saudara. Indah sekali. Tapi yang jelas jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan. Bapak Ibu Saudara kalau punya lumbung padi, kebetulan lumbung padi ini ada bocornya, maka tikus masuk. Ketika tikus masuk, akhirnya terjebak di dalam. Ketika terjebak di dalam dan kejepit, maka tikusnya mati. Saya mau tanya, engkau biarkan gak tikus bangkai itu di lumbung padi itu? Biarkan gak tikus itu di lumbung padi? Gak apa-apa lah, resapi, nikmati baunya, bau bangkainya gitu. Enggak. Kita gak ada demikian. Kalau kita tahu ada tikus di lumbung padi kita, daripada nanti merusak jadi bau semua ini padi, kita buanglah itu, tikus, bangkai tikus, dan padi yang kena di sekitarnya, kita buang. Supaya jangan menyebar, merusak semua padi itu. Demikian juga dengan kita. Kalau ada sesuatu yang bau, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang berdosa di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, jangan betah menyimpan itu. Buanglah itu. Jangan sembunyikan, jangan umpetin di hati, di pikiran, karena sia-sia. Kenapa sia-sia? Kenapa sia-sia menyembunyikan dosa? Tahu nggak alasannya kenapa? Lagu Sekolah Minggu berkata apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah janganlah berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tahu nggak dari mana itu? Dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah janganlah berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jangan sembunyikan. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan pura-pura tidak ada. Saya sudah katakan tadi, yang ada jangan pura-pura tidak ada. Yang tidak ada jangan diada-adakan. Yang ada itu kita akui. Jangan sembunyikan, jangan umpetin. Kenapa?
Karena orang menyembunyikan pelanggaran, menyembunyikan dosa, tidak mau selalu menyimpannya dalam hati, betah di dalam dosa, akan rugi, tidak akan beruntung. Tetapi perhatikan, siapa yang mengakuinya. Jika kita mengaku dosa kita, tadi kan, yang 1 Yohanes 1:9, siapa yang mengakuinya? Tapi bukan hanya mengakui. Seperti Pak Sinyo kemarin, aku orang berdosa. Bagus, itu awal yang baik. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, gak maksudnya. Oleh karena itu, kelaparan terjadi sekalipun janji Tuhan. Tanah yang baik dan luas berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Rumah roti Bethlehem, kok terjadi kelaparan? Kenapa? Karena adanya dosa. Adanya ketidaktaatan. Adanya pemberontakan. Karena itu, memasuki 2023, meninggalkan tahun ini. Dimana sekarang tanggal 28 kan? Tanggal 28 kan? Hari Rabu sekarang. Tanggal 28, 29, 30, 31. 4 hari lagi kurang lebih kita meninggalkan tahun ini. Marilah sebagaimana kita meninggalkan tahun ini, sifat, watak, karakter yang masih tetap bercokol di dalam diri kita di tahun ini. Mari sebagaimana kita meninggalkan tahun ini, tinggalkanlah sifat, watak, karakter yang jelek, yang jahat, yang kina, yang kotor, yang najis, yang berdosa itu. Masukilah tahun yang baru dengan hati yang baru, semangat yang baru, komitmen yang baru, harapan yang baru. Percayalah, sekalipun berat dan besar, pergumulan, masalah, penderitaan, persoalan yang kita hadapi, engkau dan aku aman dalam lindungan Tuhan. Kekuatan kuasanya akan terus menolong, menopang, menaungi melingkupi kita, bahkan membawa kita kepada kemenangan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan, kalau saya merinding, lihat ini merinding. Saya merinding menyampaikan, karena saya tahu firman ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang benar-benar membuka hati, lapar dan haus akan firman. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu menerobos hatimu paling dalam, mengubahkan engkau sehingga menjadi manusia yang baru, manusia yang bertumbuh, manusia makin dewasa dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan kepada para sahabat, teman dari hamba-Mu di laman Facebook Pendeta Berton N. Biarlah siapapun mereka yang telah bergabung dari kekristenan, dari luar Kristen, dari dalam maupun dari luar negeri, dari berbagai provinsi, kabupaten, kota, dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu yang telah hamba sampaikan, Roh Kudus tanamkan dan tancapkan di hati kami. Tidak ada seorang pun yang kedapatan kami mengeraskan hati, menyepelekan, meremehkan firman. Biar kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Engkau menegur kami, Engkau mensesah kami, Engkau menghajar kami melalui pemberitaan firman. Barangkali berat, terusik, terganggu di hati kami. Kami tidak mau Tuhan mengeraskan hati. Karena kami tahu jika Engkau menegur kami, menghajar kami, mendidik kami. Karena kami adalah anak-anak Engkau cintai. Anak-anak Engkau kasihi. Untuk diajarkan terus berubah sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Biarlah firman-Mu yang telah hamba sampaikan tertanam di hati dari setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan menerimanya dengan sukacita, melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam segenap hidup kami. Berkati Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, keluarga besar mereka. Tuhan berkati semakin berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajarkan kami. Ternyata konteks perjanjian baru, berkat yang terutama adalah berkat rohani. Mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Berkat yang lain mengikuti kami ketika kami ada dalam kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan, kemauan Tuhan, dan hal-hal yang menyukakan, menyenangkan Tuhan. Berkati Bapak Sinyo Lopati
Ibu Jacqueline Sapakua, berkati putri mereka, Mesia Lopati Crosby, berkati juga Robert dalam nama Yesus. Memberkati juga untuk Ibu Ita Ginting, Ibu Dina Sisi, Ibu Neng Sineng, Ito Gontiria Sihombing, Ibu Rohani Napitupulu, bahkan Ipo Christine, bahkan semua yang bergabung di dalam laman Facebook Kambangu ini. Berkati suami mereka, istri mereka, anak mereka, keluarga besar mereka, usaha pekerjaan mereka dalam penggembalaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Buat maju bukan merosot, buat naik bukan turun, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tahun ini, dan kami akan masuk kepada tahun yang baru. Oleh anugerah kasih karunia perkenanan Tuhan, kami rindu meninggalkan sifat watak karakter yang tidak baik, yang jelek, yang najis, kotor, yang kina, yang berdosa di zaman di sepanjang kami 2022 ini. Dan kami mau memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru, bahkan dengan segala sesuatu yang terbaik yang memuliakan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam dan demi nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Neng Sineng, Marta Lintin. Amin katanya. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ya, saya mau sapa dulu yang lain. Silakan tulis komen, kalau saya naikkan ke atas susah. Ya, terima kasih untuk Pak Sinyolopati, Ibu Dina Sisi, terima kasih. LP Denida Suha, terima kasih banyak. Hotma Pini Rosita Pengaribuan, terima kasih Ibu Neng Sineng. Ya, saya tidak lupa mengucapkan karena masih suasana Natal, selamat Natal untuk Bapak Ibu Saudara, dan juga salam Natal saya kepada keluarga, kepada suami, istri, anak-anak. Luar biasa, kita tidak pernah ketemu secara tatap muka, tapi persaudaraan kita melalui live ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk yang sudah men-share, membagikan. Boleh juga kalau ada yang tergerak mendukung pelayanan kita, boleh dengan cara mengirimkan bintang. Ya, nanti bintang yang dikirim kita pakai untuk membayar IndiHome. Haleluya. Ya. Oke Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat menyongsong menyambut tahun baru. Kita percaya penyertaan Tuhan yang ajaib menaungi balik kopi kita. Salam untuk keluarga. Immanuel, Allah menyertai kita. Dadah.